Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari yang baik Sayyidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk menunaikan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita dari tadi pagi sampai siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dimasukkan atau dititipkan kepada petugas di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk keamanan kita bersama, dan kepada seluruh jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone atau barang-barang berharga yang lain agar dijaga jangan sampai tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan atau dari hal yang tidak diinginkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 sebesar Rp16.146.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sebesar Rp3.700.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sebesar Rp9.010.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sebesar Rp10.836.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam Jumat hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2024 adalah Ustadz Khairuddin, dan yang bertindak sebagai khotib Jumat hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Sugiarto, MM, MBA, Marsekal Pertama TNI Purnawirawan. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:56. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah SWT kabulkan, dan kita kirimkan khususnya surat Al-Fatihah kepada saudara kita yang terdolimi di Palestina. Semoga Allah bantu, Allah tolong, yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Al-hadaniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الأمة التامة والصلاة القائمة محمدا رسولة الفضل والشرف وذرية على الترف وبثه مقام محمد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Besar, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik rahmat iman, rahmat Islam, serta nikmat-nikmat, terutama nikmat kesehatan yang tidak ternilai harganya. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Perkenankanlah dan izinkanlah saya berdiri di atas mimbar ini untuk berwasiat pada diri pribadi, serta mengingatkan, mengajak, menghimbau, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan sebenarnya iman dan takwa. Iman dalam arti kata melaksanakan perintahnya, serta menjauhi segala larang, dan jangan sekali-kali kita mati sebelum dalam keadaan berserah diri. Atau dengan kata lain, janganlah kita meninggal sebelum dalam keadaan Islam. Islam dan Islam. Tema khotbah siang hari ini adalah dakwah
yang sudah ditinggalkan umat Islam akhir zaman, bahkan diabaikan, bahkan disepelekan, adalah mengingatkan atau mengajak dengan kalian adalah dakwah. Dakwah tidak perlu ilmu, hadirin. Kalau ngajar, Masya Allah, harus punya ilmu. Ngajak, bukan ngajar. Ayo nonton bola. Tidak perlu jagoan bola. Ayo lihat tinju. Tidak perlu jagoan tinju. Ini hadirin kami hormati. Dakwah apa di saat negara, masyarakat yang saat ini gundah gulana, mencari pekerjaan sulit, bahan pokok meningkat. Apa yang disampaikan hadirin? Mengingatkan tujuan hidup manusia, bukan tujuan nasional. Tujuan nasional adalah yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, merdekakan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Tapi tujuan hidup kita ada di dunia ini loh. Ada 3 poin. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ibadah. Oh, bukan jor-joran pangkat. Oh, bukan kaya-kayaan. Oh, bukan titelan panjang-panjangan titel. Oh, bukan besar-besaran rumah. Ibadah. Ini yang paling pertama tujuan kita. Tujuan hidupnya manusia yang kedua, hadirin, dakwah. Ali Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin urijat linas. Ta'muru ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia agar memerintah berbuat baik, mencegah perbuatan yang mungkar. Dakwah, hadirin kami hormati. Umat yang terbaik. Kenapa bukan kaum-kaum terdahulu yang usianya 1400, 1800, Nabi Musa, Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun, 1000 kurang 50, tidak ada dikatakan umat yang kaum yang terbaik. Tapi panjenengan umat akhir zaman 60-70, sholatnya males, sholat malam males, tahajud males, sholat tasbih males. Umat yang terbaik. Dilarang kaum-kaum terdahulu masuk surga sebelum umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tujuan hidup manusia di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil khalifah. Pemimpin panjenengan. Presiden rumah tangga itu adalah bapak-bapak panjenengan lah. Wakil presiden istri panjenengan. Jangan sebaliknya. Presidennya lah istri panjenengan. Wapresnya panjenengan dimarahi terus oleh istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bukan jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Sudah pensiun kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Mencari kerjaan-kerjaan lagi. Menumpuk kekayaan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Berbicara soal ibadah hadirin kami hormati, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, di akhir zaman nanti ada 73 golonganku, hanya satu yang diterima. Ini Nabi yang menyampaikan, bukan saya, bukan. Masya Allah. Hanya satu yang diterima. Siapa itu? Ahlu sunnah wal jamaah. Nomor 3, nomor 12, nomor 27, nomor 49, nomor 56, 68, 70. Semua mengaku, akulah ahli jamaah. Maka 215 negara. 215 negara. Bukan satu negara. 215 negara ulama-ulama menyampaikan. Jenderal sampaikan kepada senior-senior kamu yang sombong-sombong itu. 5 ciri khas ahli. Yang pertama, selalu berjamaah, bukan hanya sholat. Sholat berjamaah, dakwah berjamaah, makan berjamaah, korve rame-rame masjid. Oh, di kampung ada selokan mampet karena batu sehingga amber, sehingga becek jalannya, di korve rame-rame. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat penting ini, yang sangat garis bawahi, memakmurkan masjid. Bukan ngisi masjid, ngisi karpet, ngisi jam dinding, ngisi AC, ngisi TV.
memakmurkan masjid, ngajak teman-teman kita, rekan-rekan kita, senior-senior panjenengan yang selama ini sholat di ruangan, masuk masjid. Yang ketiga, ciri khas ayo selalu membaca Quran. Terutama Kamis malam Jumat, jangan diabaikan, baca Yasin. Mbah putri kami dari Ibu 127 Nak Giarto sini, enggak sah sholatmu di saat di batumu ada satu lembar rambut. Nggih, Mbah. Napa apalagi, Mbah? Napa malih? Kamis malam Jumat baca Yasin, mbah-mbahmu, orang tuamu, ahli kuburmu, bapak ibumu, mulih kampung Kamis malam Jumat. Kalau anak sekarang diberitahu Kamis malam, Pak Giarto, Jenderal Giarto, apa dasarnya, mana ayatnya Kamis malam Jumat baca Yasin? Hadisnya mana? Anak sekarang pandai bicara. Yang kelima, yang keempat, menghidup-hidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Wa man kana mahya bil jannah. Nabi bersabda, barang siapa melaksanakan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan di surga bersamaku. Nabi bersabda lagi, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, di saat rusaknya umatku dapat ganjaran 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid pasti surga, apalagi 100. Apa sunnah Nabi? Budayakan salam, assalamualaikum. Budayakan silaturahim. Salaman belum dilepaskan, dirontokkan dosanya. Berjenggot sunnah Rasulullah, bersorban sunnah Rasulullah. Wali Songo semua, Wali Songo bersorban. Kiai Haji Hasyim Asy'ari NU bersorban dan berjenggot. Yang kelima adalah dakwah. Maka pantaslah di saat kami bicara seperti ini, hadirin, dengan jenderal di Thailand sana, Jenderal Marska, mana didahulukan, mana yang penting, ibadah atau dakwah. Janganlah bertanya begitu, Jenderal. Pertanyaannya diganti. Didulukan mana, mendahulukan mana, ibadah atau dakwah. Hadirin yang kami hormati, aku sampaikan ini kepada beliaunya, bukan ngarang-ngarang. Suatu saat Nabi besar Muhammad SAW ada khotib Jumat. Khotib Jumat tentu imam Jumat. Tentu berdoa adalah Nabi. Sangat mandi doanya Nabi. Bersolat di Madinah. Ada seorang sahabat di saat keluar di jalan Allah, bilang minta izin pada amirnya. Wahai amir, pimpinan, bolehkah aku akan sholat Jumat dulu di Madinah? Kan kamu semua kan pakai onta. Aku punya kuda yang baru. Aku akan lebih dulu nanti. Setelah sholat Jumat saya akan menuju ke kamu. Contohnya kalau mudahnya adalah kamu kan pakai kijang. Aku punya Land Cruiser ini. Akan lebih duluan saya. Begitu Nabi, Masya Allah. Si fulan kepingin mendengarkan khotib Jumat Nabi. Kepingin sholat berjamaah dengan Nabi. Kepingin mengamini Nabi. Sholatnya di Madinah, hadirin. Begitu Nabi, assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Melihat Abdullah bin Rawah. Merah makanya. Merah. Wahai si fulan, mengapa kamu masih di sini? Ya Rasulullah, aku ingin mendengarkan khotib Jumat Rasulullah. Saya ingin mendengar sholat sama-sama diimami oleh Rasulullah. Saya ingin mengamini doa Nabi yang sangat mujarab. Saya ingin sholat berjamaah di Madinah ini dengan Rasulullah. Wahai Abdullah bin Rawah, kau tunda kamu berangkat dakwah dengan rekan-rekan kamu. Kamu tertinggal masuk surga 500 tahun. Kamu tertinggal masuk surga. Masya Allah. Ini supaya paham, hadirin. Kembali lagi ke dakwah. Bukan ngarang-ngarang, sampaikan secara cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muru ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kamu harus baik-baik umat yang ditampilkan di tengah manusia agar memerintah berbuat baik, mencegah perbuatan yang mungkar. Ali Imran 110. Allah mempertegas Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatui ya'muruna khairin wa ma'rufi wa yanhauna wa ulaika humul muhtadun. Hendaklah ada di antara kamu di batalion angkatan udara, di batalion Kopassus Barat Merah, sebagian orang
sekelompok orang yang menghendaki kebaikan, memerintahkan berbuat baik, mencegah perbuatannya. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang berbahagia. Tidak ada di Al-Quran orang beruntung karena kaya, karena pangkatan jenderal, laksamana, tidak ada. Perdana Menteri, tidak ada. Di Al-Quran orang yang beruntung, orang yang berbahagia, memerintahkan berbuat baik, mencegah perbuatan yang mungkar. Kedua. Yang ketiga, sering disampaikan oleh Komjen Anton Badrul Alam. Sekarang bersama-sama dengan saya keluar 40 hari. Saya pimpinan rombongan 17 jenderal yang keluar 40 hari sejak 25 Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bir. Demi masa manusia, semua manusia rugi kecuali 4 hal kali ini. Orang yang beriman dan beramal soleh dan memerintahkan berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat sabar. Hari ini hari Jumat hadirin. Seminggu lagi tolong panjenengan ngajak satu orang senior panjenengan atau teman panjenengan SMA, teman sama panjenengan di fakultas, atau tetangga panjenengan yang masih sholat di rumah terus, jangan ngajak subuh tambah marah, maghrib aja dibenci pandangan. Itulah Nabi hadirin. Sudah jelas Al-Quran berjalan. Begitu ngajak, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, majnun, senting, ahli sihir kamu. Masuk dilempari batu berdarah-darah, lewat dilempari kotoran onta mukanya, lewat diludahi. Maka tolong panjenengan supaya merasakan penderitaan Nabi hadirin. Ngajak itu supaya paham. Yang keempat, soal dakwah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan manakah yang lebih baik ngajak orang taat pada Allah? Saya ulangi lagi. Perkataan manakah yang lebih baik ngajak taat pada Allah? Boten enten. Panjenengan bicara politik, kakak beradik 6 bulan enggak bertegur sapa. Tetangga satu gara-gara pemilihan nomor satu, masya Allah, 1 tahun enggak bertegur sapa. Ini yang kelima soal dakwah supaya meyakinkan yang sampai saat ini bergetar, takut, ngeredek saya menyampaikan. Jika apabila kamu lebih mencintai bapak-bapakmu, ibu-ibumu, istri-istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, rumahmu yang besar, perdagangan yang kamu takut rugi, kekayaan yang makin hari makin bertambah, lebih kau cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan keluar di jalan Allah, tunggu keputusanku. Ini Allah, Al-Quran ini. Tunggu keputusanku. Maka wajar di Kamboja, Pak Giarto, keputusan Allah. Tanya pada yang universitas, saya bukan sarjana agama, saya taman kanak Katolik, SD Katolik, SMP Katolik, SD Katolik, Taman Kanak Katolik Santa Maria, SD Katolik Sang Timur, SMP Katolik Santo Yosef, SMA Negeri langsung masuk Akabri, sekarang Marskal. Hanya ikut dengan jenggot-jenggot yang 3 hari yang tak kuusir di Halim 6 tahun. Jamaah tablek gitu. Ikut iktikaf 3 hari panjenengan, insya Allah tidak akan sholat di rumah, tidak akan sholat di kantor. Buktikan 3 hari panjenengan ikut jamaah jenggot, iktikaf bukan tidur. Jam 2 ada yang azan, 2:30 langsung terpimpin. Sholat taubat 2 rakaat. Sholat tahajud 2 tambah 2 4 rakaat. Sholat tasbih 2 tambah 2 4 rakaat. Sholat hajat ud'uni astajib lakum 2 rakaat. Tutup witir 3 rakaat hadirin. Jadilah kamu seperti ini hadirin. Bukan kiai, bukan asli Batu Malang, semua Katolik semua di sana. Hadirin kami hormati. Kembali lagi kepada panjenengan ini. Jangan tinggalkan dakwah. Terakhir, apa bedanya ahli ibadah dan ahli dakwah? Terakhir, apa bedanya ahli ibadah dan ahli dakwah? Ahli ibadah sudah haji 4 kali, umroh 49 kali. Pak Giarto nanti saya Desember ke 50 kalinya. Masya Allah. Pak punya kakakku Pangdam di Medan, bintang 2. Pak punya adikku calon-calon doktor, profesor, ahli tulang. Masya Allah, Masya Allah. Anak bapak, calon-calon jenderal di Akmil Magelang. Tetangga bapak, ngapain ngurusi tetangga?
Ditanyai tetangga itu loh, ngapain hari ini Jumat meninggal? Ditutup amalan bukunya apa yang tidak sholat asar. Jumat salah Jumatan meninggal. Asar gak sholat asar, ditutup amalan buku panjenengan. Ini ahli ibadah, ahli dakwah. A ngajak B, B ngajak C, ngajak X, X ngajak Y, Y punya Y1 bersahabat dengan Z1. Z1 punya bapak Z. Pak, Bapak subuh jam 6, di saat mau berangkat ke kantor, apalagi jam 7, Bapak jam 6 sholat 2 rakaat. Begitu saya lihat maghrib, panjenengan jam 8 pulang dari kantor, sholat 3 rakaat, tak lihat lagi 4 rakaat, Isya, gak diterima, diterus, le, sini, kamu dari mana, le? Meninggal juga, kapan ditutup amalmu? Nunggu kiamat apa contohnya? Panjenengan punya tetangga Hasan, sudah 1 tahun diajak masjid ke masjid, Al-Badar gak mau. Ya Allah, mohon hidayahmu ya Allah. Si fulan sudah 1 tahun tak ajak, mohon hidayahmu. Begitu panjenengan malam menangis, 1 tahun 3 bulan rajin sholat di sini, Bapak meninggal, dapat kiriman apa yang dilakukan Pak Hasan. Pak Hasan 1 tahun 6 bulan berangkat umroh, panjenengan di alam kubur dapat umroh. Pak Hasan punya anak namanya Rudi. Pak, Bu, ayo berangkat haji. Loh, dari mana anak Rudi? Selama 20 tahun pegawai negeri DKI, saya selalu tiap bulan masukkan uang ke bank untuk berangkat kita. Bapak, Pak Hasan, termasuk ibu dan saya, Rudi. Masya Allah. Panjenengan sudah meninggal hari ini Jumat. Dapat kiriman 3 kali haji. Hal inilah yang membuat kiai-kiai Jombang nangis. Ku sampaikan apa adanya. Bahwa ngajak itu mengalir terus sampai kiamat. Sampai kiamat hadirin. Maka jangan ditinggalkan dakwah. Mudah-mudahan yang sangat bermanfaat. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa tadukam innaka huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah ahkamul hakimin wa asdaqul qailin wa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad la haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengingatkan kepada panjenengan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dan kata melaksanakan perintahnya serta menjauhi segala hal, dan jangan kita mati sebelum dalam berserah diri. Atau dengan kata lain, janganlah panjenengan meninggal sebelum keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala kita melaksanakan sholat pada waktunya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bal amwat wa ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw a'tana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzil kamal kafirin. Rabbana wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil jasifun wa salamun amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun waskuru alaikum was'alu min fadlikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. Stau sufufakum baina taswiyatus sufufi min tamamis shalah, luruskan safnya dan rapatkan barisan demikian sempurna salat berjamaah. Salatu jami rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika. A'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi yasnasuli farna jumu'atin imaman. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi innal salata wa la syarika lahu. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما ورد على سيدنا في العالمين إنك حميد. اللهم إني أعوذ بك ومن شر فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتبي بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشاتك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشاتك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشاتك وبفضلك من سواك. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق حلالا طيبا كثيرا وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في شقرة الموت والنجاة من النار وعافى عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا في لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.